Tidak seorang pun di antara kita yang suci dari maksiat. Pasti kita semua pernah merasakan lezatnya maksiat. Paling tidak merasakan lezatnya tidur di saat sholat ingin didirikan. Dan tak seorang pun di antara kita yang tak pernah enggan untuk melaksanakan ketaatan. Pasti semua dari kita pernah merasakan sakitnya dalam taat. Paling tidak merasakan capek dan dahaga di saat berpuasa di bulan suci Ramadan. Sejatinya kita orang yang beriman menginginkan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sering menunda dan menunda. Di antara kita ada yang berkata, kalau aku diberikan kesempatan untuk berhaji, aku akan berhaji. Aku akan kembali kepada Allah. Aku akan bertobat. Kalau aku diberikan kesempatan untuk berumrah, aku akan bertobat. Aku akan tinggalkan maksiat. Aku akan salat dengan istiqamah. Aku akan mengeluarkan zakat. Aku akan berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau aku begini dan begitu, aku akan begini dan begitu. Artinya apa, wahai saudaraku? Semua orang pasti menginginkan dirinya untuk taat. Semua orang pasti menginginkan dirinya untuk saleh. Setiap manusia pasti menginginkan dirinya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Namun ditunda dan ditunda. Disangkanya ajalnya masih lama dan umurnya masih panjang. Sampai kemudian kematian datang kepadanya secara tiba-tiba. Barulah kemudian dia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ليتني قدمت لحياتي. Duhai sekiranya aku melakukan amalan saleh dulu untuk kehidupanku ini. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Pada hari itu tak seorang pun yang mengadab sebagaimana Allah mengadab. ولا يوثق وثاقه أحد. Dan tak seorang pun orang yang mengikat sebagaimana Allah mengikat. Saudaraku, saya pernah menyaksikan kematian beberapa kali, dan saya tahu perasaan si mati. Dan saya menyadari bahwa saya dalam keadaan kerugian yang sangat luar biasa kalau sekiranya 1 menit berlalu dan saya dalam keadaan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, Allah sering menegur kita dengan peti mayat yang lewat di hadapan kita. Namun tak terbayang oleh kita bahwa kita pun akan mati. Allah Subhanahu wa taala sering menegur kita dengan kita mengikuti sholat jenazah. Namun tak terfikir oleh kita bahwa setelah kematian dia adalah kematian kita. Seolah-olah kita berpikir bahwa kematian dituliskan kepada semua orang kecuali kita. Saudaraku, manusia berumur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, bahkan lebih. Bukankah dia akan mati? Di mana Nabi Nuh yang pernah berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun? Di mana Fir'aun yang menguasai belahan bumi? Di mana Namrud yang mempunyai bala tentara yang tak terkalahkan? Di mana Qarun? Di mana Haman? Di mana Abu Jahal? Di mana Abu Lahab? Di mana mereka orang-orang yang pernah mengaku sebagai Tuhan? Saudaraku, sesekali kita lewat di samping kuburan, akan teringat oleh kita tentang orang-orang itu, tentang orang-orang yang pernah mengaku sebagai Tuhan, tentang orang-orang yang pernah berjalan di atas bumi dengan sombong. Di antara mereka ada yang terbunuh dengan serangga,
Di antara mereka ada yang terbunuh di peperangan. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan di Laut Merah. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan ke dasar bumi. Di antara mereka ada yang dicabut nyawanya secara tiba-tiba. Saudaraku, sesekali kita lewat di samping kuburan, pandanglah mereka yang terbaring di tanah. Di antara mereka ada yang kaya, ada pun yang miskin. Di antara mereka ada orang yang berpangkat, ada yang tak punya apa-apa. Di antara mereka ada orang pejabat, ada pun masyarakat biasa. Tapi satu yang harus kita perhatikan dan harus kita ketahui, bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah berjalan dan hidup di atas bumi Allah, sebagaimana kita dan kita pun akan menyusul mereka. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya